Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana Rasulullah mengawali khutbahnya dengan wasiat takwa, maka khatib juga berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah semuanya, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidaklah kita meninggal, tidaklah kita wafat melainkan dalam keadaan muslim. Sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, tanda-tanda takwa diantaranya adalah semakin ketakwaan itu bertambah ditandai dengan semakin meningkatnya ketaatan. Sebaliknya, nilai ketakwaan akan turun ketika semakin banyak maksiat yang kita lakukan. Maka marilah khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita berusaha untuk menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi, menjauhi atau bahkan menghindari maksiat yang kita lakukan. Sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, di antara contoh ketaatan kepada Allah adalah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka tujuan, di antara tujuan puasa adalah meningkatkan ketakwaan. Kita sudah beberapa pekan meninggalkan bulan Ramadan, dan kita paham saat kita menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu Allah telah membantu kita semua. Allah telah menolong kita semua untuk memudahkan umatnya, untuk memudahkan umat Islam, untuk memudahkan kita semua menjalankan berbagai amalan ibadah di bulan Ramadan. Amalan yang paling utama adalah puasa. Puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan. Maka sungguh kita bayangkan ketika kita diperintahkan berpuasa 30 hari atau 1 bulan,
maka ini akan berat dan sulit ketika dilakukan di luar bulan Ramadan. Tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan, sungguh sebagian besar kita bisa melaksanakannya. Mengapa demikian? Karena bantuan Allah datang kepada kita, yaitu dengan cara menjauhkan musuh-musuh kita. Musuh kita ada dua. Yang pertama adalah setan. Setan memiliki karakter cerdas tapi lemah. Maka dalam bulan puasa setan dibelenggu. Kemudian musuh yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu memiliki karakter kuat tapi dia bodoh. Maka pada bulan Ramadan Allah membuat hawa nafsu kita lemah. Maka dua musuh ini dijauhkan oleh Allah dari kita. Maka sungguh kita saksikan sebagian besar rata-rata kita semangat melakukan ibadah. Terbukti kita mampu melakukan puasa 30 hari, kita mampu melakukan sholat berjamaah di masjid, tidak hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah, sholat tarawih dan lain-lain. Maka ini adalah kemudahan yang Allah berikan pada kita semua. Dan kalau kita praktekkan di luar Ramadan mungkin akan lebih sulit dibanding ketika bulan Ramadan. Kita mungkin saksikan ketika bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba untuk tadarus sampai berjus-jus, bahkan sampai berkhatam berkali-kali. Tapi ketika di luar Ramadan mungkin akan lebih sulit, tidak sebanyak itu. Atau bersedekah, kita membiasakan mungkin memberikan makan orang berpuasa, atau infak di masjid sehari bisa lebih dari 10.000 terus menerus. Tapi ketika di luar bulan Ramadan kita lebih sulit melakukannya. Maka ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat bulan Ramadan. Maka ketika kita berjuang di bulan Ramadan, Allah memberikan kemudahan sehingga kita diberikan kemenangan. Kemenangan yaitu di akhir Ramadan, yaitu kemenangan berupa harapan dosa kita diampuni, kemenangan berupa pahala ditambah, atau kemenangan yang terlihat yaitu kebahagiaan ketika 1 Syawal kita bisa menggemakan takbir, kita bisa sholat Id berjamaah, kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa kembali makan-makan, bahkan mungkin makanannya spesial, kita bisa memakai baju yang terbagus, kita bisa bersilaturahim dan lain-lain. Itu adalah kebahagiaan, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Tetapi dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlena dengan kemenangan yang kita raih. Dalam surat An-Nasr disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Yang artinya bahwa ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka berbondong-bondonglah manusia masuk ke dalam agama Allah. Kemudian bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Maka surat ini adalah menceritakan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam di seluruh kota Mekah, melebar Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Maka sungguh perjuangan ini tidak mudah, sulit. Tetapi beliau diberikan pertolongan oleh Allah berupa pertolongan, kekuatan, keteguhan dan lain-lain, sehingga alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu dalam berbagai perang selalu menang. Akhirnya puncaknya adalah Fatu Mekah. Mekah ditaklukkan dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah.
Ini adalah kebahagiaan, ini adalah kemenangan. Kemenangan yang Allah berikan untuk umat Islam. Dan Allah mengingatkan di ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika kita memperoleh kemenangan, Allah memerintahkan agar kita jangan terlena, agar kita tidak melupakan Allah. Kita diperintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertahmid, memuji Allah, karena Allah lah yang memberikan kita kemenangan, Allah lah yang memberikan kita rezeki dan lain-lain. Maka wujudnya kita mencari rezeki dengan yang halal dan memanfaatkan dengan baik. Kemudian Allah memerintahkan supaya kita tidak terlena adalah dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena kita yakin bahwa kita banyak dosa, maka kita memohon ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni. Karena sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka itu adalah tip yang pertama. Kalau kita hubungkan dengan Ramadan, maka sungguh ketika kita merayakan kemenangan dalam Idul Fitri, betapa banyak kadang-kadang kita terlena. Kita mungkin biasa aktif sholat jamaah, tiba-tiba kecapean, kekenyangan, lupa berjamaah. Kita biasanya rajin baca Quran, tapi ketika Idul Fitri terlena dengan silaturahim kesana kemari, makan sampai tidak terkontrol, akhirnya kita lupa baca Quran. Maka ini adalah terlena kita. Maka dalam hal ini di antara tip supaya kita tidak terlena dengan kemenangan kita, yang pertama adalah tadi sudah disebutkan, kita banyak bertahmid, bertasbih dan beristighfar. Banyak mensucikan nama Allah, banyak memuji Allah dan beristighfar atas dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha untuk istiqomah, yaitu mendawamkan amalan kita, melanjutkan amalan-amalan kita seperti bulan Ramadan. Tapi mungkin kita tidak akan mampu menyamai bulan Ramadan, karena Allah ketika di luar bulan Ramadan telah melepaskan kembali musuh-musuh kita, yaitu setan dilepaskan belenggunya, hawa nafsu kembali dikuatkan. Maka mungkin kita tidak mampu menyamai ketika bulan Ramadan, tapi minimal kita berusaha agar amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan bisa diteruskan di luar bulan Ramadan, walaupun secara jumlah tidak sama, walaupun secara kualitas tidak sama. Karena salah satu tanda-tanda seseorang istiqomah, salah satu tips agar seseorang itu istiqomah adalah melanjutkan atau melakukan amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Dalam hadis disampaikan bahwa amal yang dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Sebagai contoh, kita di bulan Ramadan mungkin terbiasa puasa 30 hari. Di luar Ramadan ya tidak harus 30 hari. Minimal puasa-puasa sunnah yang kita mampu mengerjakan. Dalam waktu dekat ini puasa Syawal misalnya 6 hari. Atau itu terlalu berat, mungkin Senin Kemis. Atau terlalu berat, mungkin hanya puasa Arafah, puasa di bulan Muharram dan lain-lain. Kita ambil yang kita mudah melakukan dan kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian kita terbiasa dengan sholat jamaah di bulan Ramadan, baik itu tarawih atau mungkin sholat wajib, maka mari kita berupaya di luar bulan Ramadan kita datangi masjid, walaupun di sela-sela kesibukan, walaupun datangnya terlambat, tapi sudah kita niatkan datang ke masjid, insya Allah itu dihitung sebagai pahala berjamaah. Maka mari kita dawamkan sholat jamaah itu, kita hidupkan masjid kita walaupun bukan bulan Ramadan. Sehingga kami dari Takmir berharap bahwa 5 waktu cita-cita kami adalah seperti saat ini sholat Jumat. Maka ini perlu diperjuangkan. Walaupun mungkin datangnya terlambat, tidak masalah. Yang penting kita niatkan untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Kita terbiasa mungkin di bulan Ramadan sedekah atau infak banyak, minimal mari kita biasakan walaupun 500 rupiah
kita masukkan ke kotak infak tiap hari. Ini sungguh amalan yang dicintai Allah. Terus menerus walaupun sedikit. Mudah-mudahan ini bagian dari amalan yang dicintai Allah dan akan memberikan keberkahan kepada harta kita, memberikan pahala kepada kita semua. Membaca Al-Quran, kita bisa berjus-jus ketika bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan tetap didawamkan terus menerus, walaupun satu hari satu halaman, walaupun satu hari satu lembar. Maka ini sungguh, ini adalah kebaikan amal, yaitu yang terus menerus walaupun sedikit. Kemudian yang terakhir, tipsnya adalah berusaha meniatkan semua pekerjaan kita bernilai ibadah. Kita niatkan pekerjaan halal kita, pekerjaan baik kita niatkan ibadah. Karena sungguh semua amal perbuatan itu dinilai ibadah berawal dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu berawal dari niatnya, dan sesungguhnya amal perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niat yang ia lakukan. Maka untuk itu mari kita kita niatkan untuk ibadah, maka makan menjadi nilai ibadah. Pekerjaan kita niatkan untuk beribadah karena Allah, maka sungguh pekerjaan kita bisa mendatangkan pahala di sisi Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini khatib hanya mengulangi, menegaskan kembali bahwa di antara tips supaya kita tidak terlena dengan kemenangan yang kita raih, kesuksesan yang kita raih, kebahagiaan yang kita raih, maka hendaknya marilah kita banyak-banyak bertasbih mensucikan Allah, bertahmid memuji Allah, beristighfar memohon kepada Allah. Dan yang kedua, berusaha untuk istiqomah melanjutkan amalan-amalan walaupun itu sedikit tapi terus menerus. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk meniatkan setiap perbuatan halal kita, perbuatan baik kita dengan niat karena Allah, sehingga berharap mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam melakukan amal kebaikan sebagaimana di bulan Ramadan, walaupun secara kualitas dan kuantitas berbeda. Dan kita berdoa pula mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah menambah pahala kita, dan Allah menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan tahun depan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.